Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ala ashabihi alladhi yatamassakuna bi kitabillah wa sunnati rasulih. Subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana abwaabal rahmah, Allahumma iftah lana abwaabal barakah, Allahumma iftah lana abwaabal maghfirah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jamaah salat subuh rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, calon-calon penghuni surga yang wajahnya berseri-seri. Semoga semua yang hadir di Masjid An-Nur ini kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita, diberkahi dalam hidupnya, diberkahi rizkinya, diberkahi umurnya, dan insya Allah saat-saat akhir hayat kita tergolong orang yang husnul khatimah. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah, pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah, mendapatkan nikmat yang besar setelah istirahat malam kita, seraya mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita diberikan kekuatan iman dalam lubuk hati kita, sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan Allah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita, sholat kita, zikir kita, dan aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Rasul Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta ahlul baitnya, dzurriyyahnya, para sahabatnya, para aulia Allah. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar nama kita disebut oleh baginda Nabi untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Ba'da subuh, waktu yang mustajabah untuk kita berzikir, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita isi waktu ba'da subuh ini untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dalam kajian tauhid, yang insya Allah kita akan mengambil tema renungan surat At-Taghabun ayat 11, yaitu kekuatan iman dalam menghadapi musibah. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 11,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Diterjemahkan dalam ayat ini dengan bahasa yang sederhana. Ma asaba min musibati, tidaklah musibah menimpa pada diri seseorang illa biidznillah, kecuali dengan seizin Allah. Wa man yu'min billah, barang siapa yang terkena musibah kemudian dia beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, niscaya Allah akan memberikan petunjuk dalam lubuk hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ayat ini menjadikan renungan dalam diri kita, karena kita sering dan pernah mengalami musibah. Kadang musibah itu tidak terduga. Ada orang yang kena musibah dengan suatu penyakit, sakit dalam dirinya. Ada juga orang yang kena musibah karena keluarganya. Ada orang yang kena musibah karena bidang ekonomi. Musibah itu hakikatnya apa? Musibah bagi orang yang beriman adalah ujian. Dalam riwayat yang diambil dari sebuah kitab namanya Miftahul Falah yang disusun oleh Syekh Ibnu Atta'ilah Al-Askandari. Beliau penulis kitab Al-Hikam. Beliau menyebutkan tentang riwayat dari sahabat Nabi tentang kejadian. Menyebutkan dalam kitab itu, suatu ketika Rasulullah SAW sedang berjalan dengan para sahabatnya. Nabi sedang berjalan dengan para sahabatnya. Tiba-tiba sandalnya Nabi itu talinya putus. Dia sedang berjalan dengan para sahabatnya, tahu-tahu ada tiba-tiba sandal Nabi talinya putus. Maka Nabi mengucapkan suatu kalimat yang didengar oleh sahabatnya. Apa kalimatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Nabi. Sandal Nabi talinya putus, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Nabi. Lantas sahabat bertanya, ya Rasul, apakah tali sandal yang putus itu merupakan musibah? Karena kadang-kadang kita mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalau ada orang meninggal.
Kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, si fulan bin fulan ya, wafat gitu ya. Seolah-olah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu miliknya orang meninggal. Tapi Rasulullah tidak. Ketika tali sandalnya putus, lantas Nabi mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasul, apakah ini termasuk musibah? Apa jawab Nabi? Setiap keburukan yang menimpa pada orang yang beriman itu adalah musibah. Setiap keburukan, kesulitan yang menimpa pada orang yang beriman itu adalah musibah. Musibah itu berbeda dengan azab. Kalau azab apa? Kalau azab itu berupa siksaan. Siksaan kepada orang-orang yang zalim, siksaan kepada orang-orang yang ingkar, yang melampaui batas, itu namanya azab. Tapi kalau musibah bagi orang yang beriman itu adalah ujian. Musibah bagi orang yang beriman adalah ujian. Maka Imam Ghazali menyebutkan, kenapa orang yang beriman kok diuji oleh Allah? Kenapa setelah dia beriman kok diuji oleh Allah? Dijawab oleh Al-Quran surat Al-Ankabut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ketika Allah memberikan musibah kepada orang yang beriman, hakikatnya adalah menguji imannya. Ahasiban nasu, apakah manusia mengira setelah dia mengucapkan aku beriman kepada Allah lantas akan dibiarkan saja? Tidak. Akan diuji oleh Allah sejauh mana tingkatan imannya, sejauh mana kebenaran imannya, bukan hanya dalam lisan saja, tapi akan diuji oleh Allah. Benarkah dia beriman? Atau jangan-jangan imannya hanya di lisan saja? Karena orang yang sudah beriman itu sudah melampaui dari tingkatannya. Pertama muslim, yang kedua mukmin, yang ketiganya muhsin, yang keempatnya muttaqin. Muslim itu orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu disebut muslim. Tapi kalau orang yang mukmin itu yang sudah masuk keimanannya di dalam lubuk hatinya. Maka kata Buya Hamka pernah mengucapkan kalimat begini, kalau engkau pengen melihat orang muslim, lihat ketika hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri, banyak sekali yang hadir keserian. Kalau engkau pengen melihat orang muslim, ya, lihat ketika hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, pada berduyun-duyun semuanya ke masjid, itulah orang muslim. Tapi ketika engkau pengen melihat orang yang beriman, lihatlah ketika sholat subuh.
Lihat ketika orang sholat subuh, itu orang-orang yang beriman, katanya, kata Buya Hamka. Kalau muslim itu banyak, ya. Kalau yang mukmin sudah tersaring. Makanya itu yang hadir dalam sholat subuh ini adalah orang-orang pilihan ya Allah, yang sudah memiliki suatu keimanan. Ini. Nah, lantas kenapa orang yang beriman diuji oleh Allah? Karena Allah Maha Sayang. Allah Maha Sayang. Kata Imam Ghazali dilanjutkan, kenapa orang-orang yang beriman kok diuji? Ya. Sejauh mana keimanannya, sejauh mana kedekatannya kepada Allah akan diuji oleh Allah. Maka beliau menyebutkan ujian itu ya, yang berupa musibah bisa menjadi 3 tingkatan. Yang pertama apa? Tadzkirah. Yang kedua apa? Tarfa'ud darajah. Yang ketiganya yaghfirud dzunub. Kalau orang yang beriman diuji oleh Allah, itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama apa? Tadzkirah. Allah menyapa, Allah mengingatkan. Kata kadang-kadang ada orang semuanya serba ada, keluarga sehat, anak-anak sehat, uangnya banyak, bahkan kadang-kadang semuanya serba ada. Itu sholat saja terasa cepat, apalagi zikir dan berdoa. Kenapa dia tidak sampai zikir dan berdoa? Karena semuanya serba ada. Semuanya serba ada dan sehat semuanya. Kadang-kadang yang lainnya zikir, sholat hanya sekedarnya saja. Bahkan cepat, nggak merasakan khusyuknya dalam sholat, apalagi doa. Tapi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sakit. Dia sakit. Semuanya serba ada, uang serba ada, ya, fasilitas hidup serba ada, dan lantas diuji oleh Allah dengan sakit. Bagaimana kalau yang sakit merasa butuh kepada Allah, merasa butuh kepada Allah sampai zikir, berdoa, sampai menangis. Padahal pada waktu sehat, pada waktu ada, sholat saja hanya wajibnya saja, tidak ada doa dan ada zikir. Tapi kenapa ketika diuji dengan sakit, dia merasakan butuh kepada Allah? Bahkan kadang-kadang ada saya, Ustaz, apa doanya agar saya diberikan kesembuhan? Padahal semuanya serba ada gitu. Diajarilah doa, bangun sebelum subuh, ya. 2 rakaat sholat tahajud, 3 rakaat sholat witir kalau masih ada waktu, sampai menunggu azan subuh. Disitulah munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dan berzikir. Rasanya meneteskan air mata ketika kita diuji oleh Allah dengan penderitaan, dengan sakit. Rasanya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai meneteskan air mata, karena kita mengharapkan butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada waktu kita serba ada, serba bisa, serba sempat dan semuanya ada, jarang nggak merasakan doa dan nggak merasakan butuh kepada Allah. Ini namanya apa? Kata Imam Ghazali, tadzkirah. Kita diingatkan
supaya engkau merasa butuh kepada Allah. Kenapa? Karena rizki dari Allah, kesehatan kita hidup dari Allah, dari anugerah dari Allah. Kok lama-lama orang ini tidak merasakan dekat kepada Allah? Allah sayang, diuji dengan sakit, diuji dengan apa yang sedang menimpanya. Ini namanya apa? Tazkirah, diingatkan oleh Allah. Bapak, Ibu, ya. Kalau kita kadang-kadang kok ujiannya ada saja sih Ustaz, gitu ya. Nah, ini adalah sedang diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti saya sebutkan tentang solusinya. Yang kedua, ada orangnya sudah baik, sholatnya sudah rajin, sedekahnya juga sudah banyak, siap langsung lakukan, tapi kok mendapatkan musibah juga. Mendapatkan musibah juga, padahal dia sudah baik, berzikir, berdoa, mendapatkan musibah juga. Apa? Yang kedua kata Imam Ghazali, tarfa'ud darajah, dia akan diangkat derajatnya yang lebih baik. Dengan apa? Dengan penderitaan. Padahal sudah baik semuanya, ibadahnya sudah rajin, tapi kok mendapatkan ujian juga. Kadang-kadang bahkan ada orang karena sudah baik, merasa baik, lantas mengatakan, apa sih dosa-dosa saya gitu ya? Apa sih dosa-dosa saya? Kok saya mendapatkan ujian dan musibah padahal semuanya sudah dijalankan. Nah ini akan mengangkat derajatnya. Jangan suuzon kepada Allah. Allah Maha Sayang. Allah Maha Sayang kepada hambanya. Ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, siapakah orang yang ujiannya berat? Tanya itu. Siapa orang yang ujiannya berat? Di antara hamba Allah. Apa kata Nabi? Adalah ujiannya para nabi, para rasul. Itu ujiannya lebih berat. Yang keduanya ujiannya para aulia. Yang ketiganya ujiannya orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman, itu ujiannya sesuai dengan kemampuannya. Kenapa ujiannya para nabi begitu berat? Karena imannya kuat. Rasul, nabi, para nabi ketika diuji dengan penderitaan, bukannya imannya semakin turun, tetapi imannya semakin kuat, semakin merintih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat kepada Allah. Salah satu contoh adalah ujian yang berat kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dia adalah orang yang mampu, orang yang kaya, tapi banyak berderma. Sholatnya rajin, munajatnya juga rajin, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kaya jatuh miskin. Kenapa? Karena iblis dan syaitan itu selalu iri kepada orang-orang yang baik, ya. Selalu akan menggodanya. Ya Allah, Ayub itu bisa bersedekah karena kaya. Coba aja kalau dia miskin, gak bakalan dia ibadahnya, sholatnya akan begitu rajin. Akhirnya apa? Nabi Ayub jatuh miskin, hartanya ludes, habis, kebakar semuanya. Akhirnya Nabi Ayub jatuh miskin. Dari miskin jatuh sakit. Dari miskin jatuh sakit. Allah, ini mungkin kalau kita gak kuat gitu ya. Dari kaya jatuh miskin, dari miskin jatuh sakit. Lantas ada yang menopang dalam hidupnya, anak-anaknya juga menopang dalam hidupnya. Lantas setan, iblis mengatakan lagi, itu Ayub bisa ibadah, bisa berbuat kebaikan karena masih ditopang oleh anak-anaknya
anak-anaknya meninggal semuanya. Berat sekali itu. Atas apa? Nabi Ayub merintih, mengadu kepada Allah dalam sakitnya yang sekian tahun. Dalam riwayat sampai 18 tahun Nabi Ayub sakit. Tapi apakah Nabi Ayub putus asa, suuzon kepada Allah? Tidak. Karena Nabi Ayub mendapatkan suatu doa dari ayahnya. Siapa ayahnya Nabi Ayub? Nabi Yakub. Siapa ayahnya Nabi Yakub? Nabi Ishak. Siapa ayahnya Nabi Ishak? Nabi Ibrahim alaihissalam. Mendapatkan kekuatan doa, kekuatan iman. Nabi Ayub menyebutkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Karena Engkau ya Allah, aku serahkan kehadiratmu ya Allah. Salatku, ibadahku, seluruh ibadahnya lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Penderitaannya para nabi lebih besar, lebih berat sekali. Tapi apakah para nabi itu putus asa? Tidak. Bahkan para nabi semakin meningkat imannya, mengadu kepada Allah. Doanya Nabi Ayub diabadikan dalam surat Al-Anbiya. Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Allah, Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini adalah keluh kesahnya Nabi Ayub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, anni masaniyad durru, aku menderita, aku sakit sekian tahun gak sembuh-sembuh ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkau maha pengasih, maha penyayang. Maka ketika kita mendapatkan musibah, mengadu kepada Allah, dekat kepada Allah, ini adalah akan mengangkat derajat seseorang. Mengadu kepada Allah paling utama. Akhirnya apa? Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fastajaba alaihi. Ayub diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah mengadu kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi segala masalah dalam hidup, beliau menyebutkan, membaca Asmaul Husna dengan kalimat yang pendek, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Allah, Engkaulah yang mengatur kehidupan ini, Engkaulah yang maha hidup ya Allah, mengatur kehidupan ini. Birahmatika astaghis, dengan rahmatmu ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Boleh kita menyampaikan hajat kita di hadapan Allah pada waktu kita sujud, atau kita setelah sholat munajat, boleh mengadu kepada Allah, akan dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah penderitaannya para nabi dan para rasul. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, apabila seseorang sudah baik tapi sampai akhir hayatnya dia sakit sampai meninggal, sudah berikhtiar, sudah berusaha, lantas dia sampai meninggal dunia seolah-olah tidak dikabulkan untuk sembuh, apa kata Imam Ghazali? Ya
yaghfirud dzunub, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sakitnya dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini. Lantas bagaimana ketika kita mendapatkan musibah, kita bagaimana untuk solusinya? Disebutkan dalam ayat Al-Quran untuk solusinya. Ketika kita mendapatkan musibah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini solusinya. Ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan kesulitan dalam hidup, jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan suudzon kepada Allah. Bahkan akan diangkat derajatnya. Tapi ketika dalam keadaan kita menderita dan karena musibah, Allah menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan dua jalan. Yang pertama apa? Sabar. Sabar. Kita disuruh untuk sabar. Ketika kita mendapatkan musibah, sabar. Karena nanti orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin, akan ditolong oleh Allah. Pertama memang kita sedih, pertama memang kita sakit, tapi kita disuruh untuk sabar. Bagaimana Nabi Yakub alaihissalam mendapatkan musibah? Dia bersabar sampai 30 tahun baru ketemu anaknya, yaitu Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf dicelakakan oleh saudara-saudaranya, dijeburin ke dalam sumur, lantas sekian puluh tahun, Nabi Yakub sampai matanya buta, merindukan anaknya, setiap hari menangis, rindu kepada anaknya, yaitu Nabi Yusuf. Tapi setelah 30 tahun dipertemukan dengan anaknya yang buta, matanya Nabi Yakub menjadi melek kembali karena senang melihat putranya yang 30 tahun berpisah. Apa kata Nabi Yakub? Nah, as-sabrun jamil, sabar itu indah pada akhirnya, indah pada masanya. Kita sedih, kita menderita, kita diuji oleh Allah dengan penderitaan, ujian anak, ujian keluarga, ujian ekonomi, ujian-ujian yang menimpa. Kita disuruh untuk sabar. Sabar itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Jangan sampai kita meluapkan hawa nafsu. Jangan sampai kita merasakan dari penderitaannya itu, lantas orang itu menjadi putus asa. Tidak, kita menjadi disuruh untuk sabar. Itu solusi yang pertama. Yang keduanya apa setelah sabar? Sholat. Sholat itu artinya doa. Sholat mana yang bisa kita dijadikan untuk lepas dari segala musibah ini? Apakah sholat wajib? Dalam ayat ini menyebutkan sholat dimaksud adalah sholat tatawwu, sholat sunnah. Ada orang yang penderitaannya ekonomi, setelah sabar, berikhtiar, juga iringi dengan doa, iringi dengan sholat. Apakah itu sholat duha, apakah itu sholat tahajud, apakah sholat sunnah mutlak, semuanya di dalam sholat itu kita bisa memohon kepada Allah. Makanya ketika kita sujud terakhir, boleh kita untuk munajat kepada Allah. Itu adalah pada waktu sholat. Pada waktu sholat kita boleh ketika sujud terakhir
baik sholat wajib maupun sholat sunnah, kita sampaikan hajat kita. Kalau doanya itu ada dalam Al-Quran, boleh kita lafazkan. Tapi kalau doanya, hajatnya yang sedang dihadapi itu adalah apa yang kita rasakan, doanya tidak ada dalam redaksi Al-Quran, boleh kita ucapkan, masukkan ke dalam hati pada waktu sujud. Tapi kalau ada dalam Al-Quran, boleh kita ungkapkan kalimatnya. Ada orang membaca doanya Ashabul Kahfi, ya, karena lagi banyak masalah, ya, pada waktu sujud baca doanya Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doanya Ashabul Kahfi, boleh dibaca pada waktu sholat. Ada orang pengen anak-anaknya, istri dan keluarganya menjadi orang-orang yang saleh. Apakah ada pada waktu sujud kita membaca doanya apa, Ustaz? Gitu ya. Baca doa surat Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Untuk keluarga, anak, istri, bapak, ibu, agar menjadikan keluarga yang sakinah, mendapatkan keberkahan dari Allah. Begitu juga ada orang yang ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Ketika kita sujud, baca doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Allah. Banyak doa-doa dalam Al-Quran. Ada orang yang banyak utangnya, ya, banyak kebutuhannya, ya Allah, apa yang dibacakan? Ada doa-doa dalam Al-Quran. Itu apa di antara doanya? Ya, baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak doa-doa mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa, jangan suuzon kepada Allah. Orang yang beriman kena musibah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang beriman kena musibah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ketika kita mendapatkan musibah, rasanya berat sekali, aku harus mengadu kemana? Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam hatinya, lantas keduanya berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dalam sesi yang pertama dulu. Kita lanjutkan untuk tanya jawab. Akan ada baik dalam tanya jawab tema yang kami sampaikan, walaupun ataupun tema yang lainnya dipersilakan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada kesempatan hari ini yang mengangkat tema tentang renungan surah ataupun ayat selasa. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan barangkali ada yang kurang jelas dalam penyampaian hari ini ataupun mungkin ada bisa menanyakan hal lain, dipersilakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya pernah dengar di luar kota, tepatnya di Pekanbaru. Waktu saya sholat itu ada jamaah yang sepuh, dia pakai tongkat. Waktu jalan ke masjid, tongkat itu kan menyentuh tanah ya. Kemudian tongkat itu waktu masuk ke masjid ikut juga dihentakkan di karpet. Nah, itu bagaimana Pak Ustaz? Sedangkan kan tongkat itu kan waktu menyentuh tanah itu kan najis, kotor, cukup kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada
orang yang sudah sepuh biasa memakai alat bantu yaitu tongkat ketika masuk masjid. Apakah tongkatnya itu dihentakkan atau ditaruh di sampingnya, ya? Apakah itu najis gitu ya? Kalau yang namanya najis itu kelihatan ainun najis, launun najis, rihun najis. Yang disebut najis itu adalah benda yang kelihatan bentuknya najis. Yang keduanya kelihatan warnanya, warna benda itu karena najis itu maka najis. Yang ketiganya adalah baunya. Nah, tanah itu tidak najis, ya. Tanah itu bersih, ya. Maka ketika tongkatnya dibawa ke masjid, kalau tidak kena najis maka itu menjadi suci. Kecuali maaf ada kotoran, lantas tongkatnya itu mengenai kotoran itu sampai masih ada sisanya, masih ada warnanya, apalagi rihun baunya, itu najis. Tapi kalau tidak ada bentuknya, tidak ada baunya, tidak ada warnanya, tanah itu semuanya adalah suci. Karena tanah itu tempat sujud. Jadi bukan karena tongkat yang kena tanah dibawa ke masjid menjadi najis, tidak. Yang gitu Pak ya. Jadi semuanya punya Allah. Begitu juga ketika kita sholat gitu ya, nggak bawa sajadah gitu, nggak bawa sajadah gitu. Waktunya sholat entah di sawah entah di mana. Bolehkah sholat di tanah? Boleh. Rasulullah dulu nggak pakai sajadah, pakainya apa? Pasir. Ya, belum ada sajadah. Makanya kadang-kadang, dari mana Anda melakukan sholat pakai sajadah? Rasulullah selama hidupnya gak pernah sholat pakai sajadah. Gak ada pakai karpet gitu ya. Gak ada masjidnya malah pakainya pasir. Pasir itu adalah suci, kecuali ada bentuk najisnya. Itu maka akan menjadi najis. Malah ada suatu riwayat yang sangat ini sekali ya, ada orang Arab Badui ya, belum masuk Islam gitu ya, belum masuk Islam, dia lagi jalan di depan masjid ya, tahu-tahu apa? Kebelet kencing, kebelet pipis ya, nggak tahu bahwa itu adalah tempat masjid, dikencingin sampingnya masjid itu. Para sahabat sudah mau angkat, ada yang mau mukul, ada yang mau, ini orang kurang ajar banget, masjidku dikencingin gitu ya. Rasulullah, jangan, biarkan aja, kita biarkan aja. Setelah selesai gitu ya, padahal ada Umar, ada sahabat Umar, mau menyakiti itu kan orang itu, biarkan aja, karena dia tidak tahu. Setelah dia selesai, lantas dikasih tahu, ini adalah masjid gitu ya. Masjid itu apa? Masjid itu untuk menyembah ibadah kepada Allah gitu ya. Itu untuk sholat, untuk apa? Wah, kalau begitu saya salah tadi tempatnya gitu ya. Terus disebutkan tentang agama, tentang Allah, tentang apa. Akhirnya orang yang tadinya nggak tahu tentang agama Islam, dia masuk Islam. Ya Allah, kenapa? Karena kelembutan bagaimana cara Nabi menyampaikan ajaran Islam. Ya, ke masjid dari kediri, yaitu. Nah, di situ ada suatu riwayat. Jadi boleh ketika kita sholat di tanah, di pasir, kalau tidak ada kelihatan bentuk ainun najisnya, boleh gitu. Jadi jangan bayang kita, ini kan tadinya untuk lari-lari anjing atau apa, supaya tahu ada. Kalau sekarang udah nggak ada, udah bersih karena hujan, kenapa nggak ada jenis bentuk najis. Baik, ya, silakan, ada lagi. Silakan, yang lainnya oke. Ibu-ibu silakan. Mana dulu nih? Saya dulu ya. Bu Umi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada pertanyaan kami, yaitu doa dalam di antara dua sujud. Pada ayat ketiga menyatakan dalam juz amma itu lengkapilah kelemahanku. Tapi menurut apa maksudnya itu? Tapi kalau dalam Allah tidak ada memberikan kelemahan kepada manusia, malah memberikan kebahagiaan. Oleh karena itu kami mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih terlebih dahulu. Baik, baik Ibu, mari kita pahami doa duduk di antara dua sujud. Ini ada disunnahkan dalam doa riwayat dalam hadisnya. Ketika berdoa duduk di antara dua sujud, ada kalimat doa di situ ada 8. Ada 8. Kita kadang-kadang hanya membaca saja, tapi nggak mengetahui makna dan tujuannya. Coba ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada berapa? 8. Ada 8 gitu ya. Pertama, Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, yang kedua, sayangi aku, kasihanilah aku. Nah, yang ketiganya, wajburni, maknanya bukan lengkapilah kelemahanku, bukan, tapi apa? Cukupilah segala kebutuhanku. Ya Allah, kita pengen diberikan kecukupan segala kebutuhan-kebutuhannya. Ya, kalau kita butuh orang mendapatkan kebutuhan, mengharapkan kebutuhan, Allah akan cukupi. Itu namanya apa? Wajburni, dari Asmaul Husna Al-Jabbar. Al-Jabbar itu artinya yang maha mencukupi segala kebutuhan makhluknya. Semuanya fasilitas disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Jadi bukan lengkapilah segala kelemahanku, bukan itu juga bisa, tetapi makna yang kita pahami adalah cukupilah segala kebutuhanku. Nah, ini kebutuhanku kita sudah dicukupi, ya Allah, aku butuh ini. Karena yang namanya kebutuhan berbeda dengan keinginan. Kalau kebutuhan itu bisa primer, yang sangat pokok. Kita butuh makan, kita butuh sehat, ya. Kita butuh apa yang kita butuhkan. Berbeda dengan keinginan. Kalau keinginan nggak ada habis-habisnya. Sudah punya ini, oh pengen yang itu. Sudah punya lagi, pengen yang ini lagi. Maka di situ redaksinya bukan keinginan, tapi apa? Kebutuhan. Cukupilah segala kebutuhan. Itu yang ketiga. Yang keempatnya wajburni. Yang keempatnya warfa'ni, angkatlah derajatku. Nah ini, angkatlah derajatku yang keempat. Yang kelimanya apa? Warzuqni. Itu apa? Anugerahkan rezeki. Rizki itu macam-macam. Ada rizki berupa materi, ada rizki berupa keselamatan, ada rizki berupa anak soleh, ada rizki berupa kesehatan, keselamatan. Itu namanya apa? Rizki. Itu yang kelima. Warzuqni. Yang keenamnya wahdini. Berikan hidayah, ya Allah, petunjuk. Ya. Yang ketujuhnya wa'afini. Apa artinya wa'afini? Sehat. Makanya kita sering menyebutkan sehat walafiat. Wa'afini itu sehat walafiat. Berbeda antara sehat saja dengan walafiat. Walafiat itu apa? Sehatnya digunakan untuk kebaikan. Itu namanya sehat walafiat. Jadi udah sehat, tetapi sehatnya digunakan untuk kebaikan. Namanya afiat.
Berikanlah aku sehat walafiat. Karena kadang-kadang ada orang diberikan sehat, tapi kesehatannya digunakan untuk maksiat, untuk apa yang lainnya. Itu ada. Itu hanya sekedar sehat saja. Makanya di dalam Islam lengkap. Sehat walafiat. Atas maknanya walafiat. Sehatnya digunakan untuk kebaikan. Apa saja kebaikan. Itu. Yang terakhir, wa'fu anni, maafkan segala kekhilafan, ya, segala kesalahan. Itu doa duduk di antara dua sujud. Ada berapa? Ada 8. Itu permohonan kita setelah kita sujud, kemudian doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Baik ya Bu ya, insyaallah ya. Ada lagi silakan. Baik, silakan. Bu Haji Tomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pada sholat zuhur itu kan ada qobliyatan, kemudian sholat wajib, kemudian ba'diyatan. Suatu ketika lupa qobliyatannya itu lupa, tahu-tahu langsung wajib gitu. Terus ba'diyatan. Apakah yang lupa yaitu qobliyatan itu apakah boleh ditukar setelah ba'diyatan melaksanakan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat yang mengiringi sholat fardu atau sholat wajib disebut sholat rawatib. Sholat rawatib itu ada qobliyatan, ada ba'diyatan. Nah, kalau qobliyatannya tadi kelupaan atau begitu masuk sudah iqomah, itu ya, iqomah. Kan kadang-kadang kalau kita datang belum azan itu kan ada jeda waktu. Nah itu begitu masuk masjid sudah iqomah. Apakah saya tadi zuhurnya enggak sholat sunnah qobliyatan, lantas langsung sholat zuhur, bolehkah setelah ba'diyatan tambah lagi qobliyatannya ditambah? Tidak, ya, cukup karena itu sholat sunnah. Jadi jangan sampai sudah ba'diyatan menambah qobliyatan, karena qobliyatan itu artinya apa? Sebelum, ya. Jadi nggak usah merasa gelo gitu dalam bahasa ininya. Oh, saya tadi kelupaan nggak qobliyatan. Apa-apa karena itu adalah sunnah. Alhamdulillah bisa melaksanakan ba'diyatan. Itu udah bersyukur saja itu ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang sunnah menjadi memberatkan. Semampunya saja. Itu ya, semampunya. Kalau memang sempatnya ba'diyatan gitu ya. Nah, di situ Bu. Jadi tidak lakukan setelah sholat zuhur, ba'diyatan dan qobliyatannya itu tidak. Karena yang namanya qobliyatan itu artinya sholat rawatib sebelum sholat wajib. Baik. Baik, hadirin masih ada, silakan. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya sedikit saja Pak Ustaz. Terkait tadi yang disampaikan di awal bahwa musibah itu adalah sesuatu yang buruk, gitu ya Pak Ustaz. Nah, cuma saya ingin bertanya Pak Ustaz terkait dengan rezeki gitu yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu boleh nggak kalau kita mengatakan bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena di situ terselip juga musibah di dalamnya gitu ya. Ada amanah yang dititipkan, misalkan kayak naik jabatan gitu ya. Itu tidak hanya alhamdulillah tapi innalillahi. Tetapi cuma kadang saya berpikir bahwa takutnya Allah marah gitu ya. Kamu dikasih rezeki tapi malah menganggap itu musibah gitu. Itu seperti apa Pak Ustaz? Terima kasih. Baik. Ketika kita memaknai musibah, sebenarnya berasal dari kata asoba. Ma asoba min musibatin. Asoba itu sesuatu yang menimpa. Yang menimpa.
Itu ada dua macam, ada berupa kesenangan, ada berupa kesusahan. Cuma kita sudah identik yang namanya musibah itu adalah yang susah, padahal berasal dari asoba. Asoba itu apa? Sesuatu yang menimpa. Yang menimpa dalam diri kita itu apa? Kadang-kadang alhamdulillah dapat rezeki, dapat pangkat, naik jabatan atau diangkat. Itu sebenarnya kalau secara bahasa itu juga maknanya asoba, musibah yang menimpanya. Makanya ada ketika Sayyidina Umar bin Khattab diangkat jadi khalifah, itu ya. Apa kata Sayyidina Umar itu? Wahai sahabat-sahabatku, aku mendapatkan musibah. Padahal diangkat jadi presiden, diangkat jadi amir, khalifah. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Aku mendapatkan musibah. Doakan agar aku bisa memegang amanah. Ya. Kalau Sayyidina Umar mendapatkan suatu derajat diangkat jadi khalifah, menyebutkan dia adalah mendapatkan musibah, berarti musibah yang menimpa dalam dirinya bukan kesusahan, tetapi amanah yang besar, yaitu berupa apa? Diangkat menjadi khalifah. Begitu juga ketika kita mendapatkan rizki, hakikatnya kita mendapatkan amanah. Amanah itu adalah bagian daripada musibah. Bolehkah kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Sayyidina Umar menyebutkan kalimat itu khusus untuk dirinya, supaya dia sadar bahwa artinya apa? Rizki itu dari Allah. Kalau rizki dari Allah, bisakah aku untuk mengemban, menyampaikan amanah rizki itu khusus untuk dirinya? Makanya apa? Inna lillahi, ya Allah, semua ini adalah milikmu. Kita hanya menjalankan mana tadi? Menjalankan titipan. Wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dalam surat Al-Baqarah, alladzina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu artinya apa? Orang yang mendapatkan musibah, sadarlah semuanya ini adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Maka ketika kita mendapatkan rizki, mendapatkan tingkat pangkat dan jabatan, harus sadar semuanya itu adalah anugerah Allah. Bolehkah aku mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Boleh, untuk menyadarkan dirinya supaya kita berserah diri dekat kepada Allah, menjalankan amanah. Boleh untuk dirinya. Makanya kita kadang-kadang kalau datang kepada menjenguk orang yang sakit, ya, lantas orang yang menjenguknya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu ya. Orang yang sakit malah marah, ketakutan, loh kok kamu nyumpahin saya meninggal, katanya. Ya jangan, kalau kita datang kepada orang yang sakit gitu ya, jangan kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti kalau orang yang sakitnya belum sampai keimanannya sampai di situ, malah menjadi suatu masalah. Loh kok kamu nyumpahin saya meninggal, dan gitu. Jangan, malah didoakan. Adapun kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un menyadarkan dirinya supaya kita sadar bahwa semuanya itu adalah anugerah dari Allah. Baik, itu ya Pak ya. Baik, insyaallah. Baik, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan waktu sudah menjelang siang, kiranya Ustaz untuk memberikan kesimpulan dan mengakhiri dengan doa. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kajian yang singkat ini menginspirasi kita agar kita diberikan kekuatan iman. Ketika kita mendapatkan musibah, kita memiliki kesabaran.
Keduanya mengadu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada Allah. Apa yang menimpa dalam diri kita, Allah Maha tahu. Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita kalau kita menjadi orang yang sabar. Dan mudah-mudahan surat At-Taghabun ayat 11 itu, ketika kita mendapatkan musibah, kita kuatkan iman kita, tauhid kita, ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan keluar dan pertolongannya yang tidak diduga-duga, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Kita doakan ayah bunda kita yang sedang berada di alam barzakh. Mudah-mudahan beliau mendapatkan limpahan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga jamaah pengajian kita yang sedang sakit, mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan, kesabaran, diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya. Jamaah kita yang sedang mendapatkan musibah, mudah-mudahan diberikan kekuatan keimanan. Ala hadiniyah ala kulli niyatin sholihah. Nas'aluka ya Allah bi barakatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, faghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Faghfir lana ya Allah fa innaka khairul ghafirin, warhamna ya Allah fa innaka arhamur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairul raziqin. Sabbitna bil iman ya Allah, sabbitna bil Islam, sabbitna bil taqwa, wahtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz, terima kasih kepada teman sekalian yang sudah mengikuti kajian pada kesempatan hari